Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Iyadan billahi minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Sidang Jum'ah yang berbahagia di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat. Maka ketahuilah bahwa kita hidup di dunia ini Allah menjadikannya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena kita diciptakan untuk beribadah kepadanya. Seperti Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Allah menjadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Dan juga Allah menyebutkan bahwa kehidupan kita di dunia untuk berlomba-lomba melaksanakan amal-amal, mengumpulkan zad liyaumil ma'ad, mengumpulkan bekal-bekal amal-amal soleh di hari yang akan datang, di esok hari, di hari penghisaban, agar kita dengan amal-amal soleh itu masuk kepada surganya. Maka Allah berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menjadikan kehidupan dunia ini untuk menguji kalian, wahai manusia. Siapa di antara kalian yang sukses dengan amalan-amalannya yang banyak, maka kalian akan masuk surga. Dan siapa di antara kalian yang amalan-amalan buruknya lebih berat, maka akan masuk kepada api neraka. Maka oleh sebab itu Allah berfirman, fa amma man saqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Maka di dalam Al-Quran surat Al-Qari'ah dari Qiraah Al-Kisai disebutkan, barang siapa yang berat amalannya mengumpulkan zat bekal-bekal di yaumil ma'ad, yang sukses dia dengan mengumpulkan amal-amal solehnya, maka dia akan diberikan isyatin radiyah, kehidupan yang penuh kenikmatan, yakni surga. Namun barang siapa yang amalan buruknya malah lebih banyak dan amalan baiknya justru minim, maka akan dimasukkan kepada api neraka. Maka dari sini ketahuilah ya ibadallah, bahwa dari beberapa amal-amal soleh tidak membutuhkan kepada biaya, seperti zakah, seperti sedekah, dan tidak membutuhkan kepada tenaga, seperti gotong royong membangun masjid
ataupun mengajar yang membutuhkan pemikiran, ide-ide dan pembahasan-pembahasan. Butuh dia kepada begadang untuk merumuskan masalah, memberikan intisari kepada santri-santrinya apa yang dia ajarkan agar mudah dihafal, agar mudah dicerna. Maka tidak butuh pula suatu amalan seperti jihad harus menumpahkan darah dan membeli dari kendaraan-kendaraan seperti di zaman dulu, kuda dan pedang dan selainnya. Maka di sana banyak amalan-amalan yang gratis, tidak butuh kepada harta dan tidak membutuhkan keluar keringat dan mendapatkannya dengan mudah. Apa itu? Maka dia itu adalah menyebarkan salam di antara kaum muslimin. Maka seorang muslim bertemu dengan muslim yang lainnya, mengucapkan assalamualaikum, atau assalamualaikum warahmatullah, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekerjaan yang tidak butuh kepada modal, pekerjaan yang tidak butuh kepada menguras power, energi, dan pekerjaan yang tidak butuh mengeluarkan keringat dan bahkan mencurahkan darah, mencucurkan darah ke bumi ini seperti jihad, tidak. Maka pembahasan kita adalah keutamaan mereka orang-orang yang menyebarkan assalam, suatu ibadah yang agung, suatu ibadah yang mudah, suatu ibadah yang gratis, tidak butuh kepada perkara-perkara yang memberatkan. Maka dari keutamaan assalam barakallahu fikum yang pertama, dia adalah penyebab Allah menjadikan kecintaan kita dengan sesama kaum muslimin. Maka ingin kamu dicintai di dunia oleh muslim yang lain, sebarkan salam. Ini penyebab keutamaan yang pertama. Ingin kamu dicintai dan diterima oleh kaum muslimin di seantero dunia, mudah. Sebarkan salam kepada mereka, baik yang engkau ketahui ataupun yang tidak engkau ketahui. Selama dia seorang muslim di negeri muslim, kita mengetahui sesama kita kebanyakan kaum muslimin, maka sebarkan salam. Maka pendalilannya seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, la yadkhulunal jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu, afala adullukum ala syai'in tahabbtum bainakum afsus salam bainakum. Maka berkata Nabi kita, tidaklah seseorang masuk kepada surga kecuali dengan imannya, dan tidaklah seseorang beriman kecuali mereka merealisasikan rasa cinta sesama kaum muslimin. Dari sini menjadi poin. Ingin masuk surga, beriman. Ingin tahu penyebab keimanan menjadi kukuh? Dengan kalian mencintai sesama kalian. Maka jika seorang muslim membenci muslim yang lainnya, itu bukan dari keimanan. Menjauh dari muslim yang lainnya, itu bukan dari keimanan. Maka barang siapa yang ingin masuk surga, tu'minu, beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan dinafikan oleh Nabi, tidaklah kalian merealisasikan keimanan yang menyebabkan masuk surga kecuali kalian saling mencintai di antara kalian. Dan mencintai di antara kalian, maka sesama kaum muslimin saling mencintai. Tidak saling gibah namimah, memburukkan namanya di media sosial, dan menjauhkan dakwahnya, dan menjauhkan orang darinya, dan berkata di belakang dan di depan tersenyum, dan seterusnya. Tidak. Tetapi keimanan kepada Allah Jalla wa'ala dengan mencintai kaum muslimin secara zahir. Maka di sini poin pendalilannya. Afala adullukum ala syai'in ma tahabbtum. Tidaklah kalian menginginkan aku berikan apa penyebab seseorang
menjadi saling mencintai sesama kaum muslimin. Afsus salam bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Maka inilah poin pertama dari kebaikan menyebarkan salam, perkara yang mudah, tidak butuh